Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deva Rasya, NRT 15 2089. Di video kali ini saya akan menjelaskan untuk luas metabolisme sistem operasi yang mana di sini sudah disediakan sebuah studi kasus, yaitu sebuah perusahaan mengenal PT Informatika Internasional Teknologi menggunakan server berbasis ASP.NET untuk administrasi user, akses jarak jauh, website internal berupa CV pribadi administrator, dan juga instalasi software melalui repository resmi. Di sini saya ditugaskan sebagai sistem administrator, yang mana tugas pertama itu adalah mengenai komentar dan edit file. Di sini saya terlebih dahulu. Nah, setelahnya yang pertama itu di sini saya diperintahkan untuk membuat file info server.ssk. Lalu setelahnya di sini edit menggunakan nama aplikasi. Di sini saya menggunakan nama. Nah, di dalamnya isi file itu adalah minimal 3 baris komentar. Sini saya membuat 3 baris juga. Yang pertama itu nama. Yang kedua itu link. Yang terakhir itu kelas. Nah, setelah menambahkan 3 baris komentar, sini menambahkan perintah atau luas sistem operasi laptop lebih gaya teknologi. Nah, setelahnya akan disimpan. Nah, setelah disimpan itu tampilkan isi file menggunakan cat. Ini udah muncul sesuai sama yang tadi diinputkan di dalam isi filenya. Lalu setelahnya jalankan file tersebut. Nah, di sini permissionnya denied karena bisa dicek sini bahwa tidak ada permission untuk execute, entah itu di owner, group, ataupun other. Maka di sini bisa ditambahkan dulu untuk permission execute-nya. Nah, setelahnya baru bisa dijalankan filenya. Nah, udah ada ini saudara Evelina buat sistem operasi PT Maju Jaya Teknologi. Lalu lanjut ke soal kedua atau sub kedua, yaitu mengenai permission file atau CHMOD. Di sini dicek terlebih dahulu permission dari info server SH menggunakan HTML lagi. Nah, di sini tadi udah diubah ya karena diminta tadi untuk menjalankan, maka sekarang dicek udah berubah. Jadi group owner itu bisa read, write, dan juga execute, dan group beserta user hanya bisa read dan juga execute. Nah, di sini yang kedua, atur permissionnya, owner bisa read, write, execute, group read dan execute, dan other hanya read saja. Maka di sini diubah kembali. Nah, setelahnya ditampilkan menggunakan OS printout. Nah, di sini arti dari permission ya. Nah, di sini
sudah terlihat ya pada bagian ini, baris ini. Yang pertama itu ada RWX, itu untuk keterangan owner, yang mana di sini owner bisa read dan execute, yang mana read itu bisa membaca, write itu bisa uh, menulis atau mengedit, dan execute itu bisa menjalankan. Sedangkan untuk grup sendiri yang sebelah yang R strip X itu untuk grup, itu grup hanya bisa membaca dan juga mengeksekusi. Sedangkan untuk ada hanya bisa read saja, yang itu yang sebelahnya lagi yang R minimum. Itu mengenai arti dari permission. Lalu selanjutnya di sini ada user dan group management, yang mana di yang pertama itu diperintahkan untuk membuat user. Di sini bisa langsung dibuat user add in satu, setelahnya untuk step 1. Nah, jika sudah membuat user admin 1 dan juga step 1, di sini diperintahkan untuk mengatur password defense user. Nah, sudo password untuk admin terlebih dahulu, di sini ubah password. Nah, sudah sukses. Lalu selanjutnya untuk start. Nah, sudah sukses juga. Lalu selanjutnya di sini buat grup karyawan. Nah, kita sudah membuat grup karyawan, lalu masukkan step 1 ke grup karyawan. Nah, jika sudah, di sini template untuk bukti user. Lalu setelah nyentuh bukti grup, nah, tidak ada di sini bahwa bagian yang ID admin itu semuanya oleh admin. Dan untuk yang ID staff itu di sini ada karyawan sebagai grupnya juga. Nah, di bagian sini juga sudah dilihat bahwa di dalam grup karyawan ada juga staf 1. Lalu di sini selanjutnya ke bagian ownership dan file atau mengenai CH own dan CH group. Yang pertama ini diperintahkan untuk mengubah owner file menjadi admin. Nah, di sini tinggal diubah. Jika sudah, selanjutnya ubah group file menjadi karyawan. Jika setelahnya dicek menggunakan ls min LLS. Nah, di sini sudah bisa dilihat ya untuk file info set.sh itu sudah berubah, yang mana ownernya itu adalah admin 1 dan grupnya itu adalah karyawan. Dan untuk fungsi CHOWN sendiri itu untuk mengubah kepemilikan dari file atau owner dari file tersebut. Lalu untuk perintah chgrp itu untuk mengubah si grup dari pemilik filenya. Nah, untuk selanjutnya di sini bagian mengenai instalasi software menggunakan sudo. Nah, di sini kan diperintahkan untuk login sebagai user ya, yang mana itu admin 1. Nah, karena di sini diminta untuk menginstal salah satu software dan agar bisa menggunakan sudo, di sini harus
menambahkan sudo words-nya dulu kepada admin 1 agar bisa menginstal menggunakan sudo. Nah, jika sudah, di sini bisa langsung pindah aja ke eh, apa namanya? Setelah selesai menambahkan sudo words untuk admin, bisa langsung login atau masuk ke masuk sebagai user, yaitu di sini sebagai admin 1. Dan jika sudah masuk, bisa dicek terlebih dahulu apakah sudah menjadi root. Nah, jika sudah menjadi root, maka sudah bisa install menggunakan sudo. Nah, di sini kan diperintahkan untuk menginstal salah satu software saja. Saya akan menginstal Git. Nah, jika sudah selesai, tadi itu ada tampilan proses dari instalasinya, lalu sekarang pastikan bahwa software berhasil terinstall. Bisa dilihat dengan mengecek version dari Git tersebut, dan jika ada berarti sudah selesai terinstall. Dan untuk menjalankannya itu uh, saya mencoba untuk melihat saja di sini dulu untuk GitHub-nya. Mungkin nanti uh, bisa dilihat setelahnya. Ini hanya untuk apa namanya uh, sekilasnya aja dulu. Lalu di sini setelahnya adalah konfigurasi SSH server. Yang pertama itu install dulu SSH servernya menggunakan sudo. Nah, jika sudah, bisa apa namanya? Di sini kita langsung pastikan bahwa server SSH-nya aktif dengan cara dengan menggunakan sudo system clp start SSH dulu, lalu setelahnya enable. Nah, sudah. Lalu setelahnya adalah tampilkan status. Nah, sudah bisa dilihat sini bahwa statusnya untuk service itu enable dan aktifnya itu aktif running. Nah, setelahnya di sini edit file konfigurasi SSH dan aktifkan login root. Di sini gunakan sudo nano etc ssh sshd config, lalu ubah bagian permission login root dari yes menjadi no. Sudah disimpan. Nah, setelahnya untuk restart apa namanya SSH server menggunakan sudo system ctl restart sshd. Nah, lalu setelah restart, tampilkan contoh perintah login SSH dari klien. Nah, di sini saya coba untuk membuka CMD terlebih dahulu. Lalu bisa ditekan SSH. Nah, untuk IP-nya saya cek terlebih dahulu.
sepertinya adalah 19.2 168 133. Yes. Nah, udah bisa berarti ya. Jadi di sini oh ternyata passwordnya salah. Nah, udah bisa ya. Udah bisa masuk, udah sama tampilannya kayak yang ada di Openwheeler, udah sama. Berarti udah berhasil. Lalu setelah itu lanjut ke bagian web server dan website CV pribadi. Wajib clone dari Git. Nah, di sini untuk yang pertama kita install dulu apa namanya? Apache atau engine engine X menggunakan sudo. Sini sudo terlebih dahulu. Nah, jika sudah, di sini pastikan bahwa servisnya itu berjalan. Nah, sudo systemctl start pptd, lalu setelah enable, ya lalu setelahnya dicek statusnya. Nah, udah ya di sini bahwa service-nya itu enable dan active-nya itu running. Jika sudah, selanjutnya install Git jika belum, tapi karena saya sudah tadi sebelum menginstal Git, jadi tidak perlu langsung mulai ke bagian clone. Tapi untuk melakukan clone karena kan dari uh, mana ini dari Git itu di sini kodenya menggunakan HTTPS. Maka di sini harus di firewall terlebih dahulu. Sukses ya udah HTTPS. Dan yang terakhir reload. Nah, ini saya coba untuk masuk ke apa tadi namanya IP-nya dulu. 19.2.168.6.133. Nah, udah masuk ke sini ya. Lalu jika udah selesai dari situ, di sini langsung ngeklon dari repository Git yang isinya website CV pribadi, boleh dari GitHub, GitHub yang lokal, dan sini saya menggunakan GitHub menggunakan web yang sudah pernah saya buat sebelumnya. Sini langsung aja dengan git clone https://github.com. Nah, jika sudah di clone, maka di sini bisa muncul sebelum belum. Berarti masih harus langsung tampil proses git clone-nya udah. Oh, pindahin dulu hasil dari clone-nya ke dokumen root web server. Nah, di sini di sudo
Kita kali tentang master and now. Nah, jika sudah, lalu di sini konfigurasi permission websitenya, atur ownership file website agar sesuai dengan web server. Sini menggunakan chown dan r /path /www/admin. Nah, selanjutnya atur permission agar website bisa diakses melalui browser. Nah, ini kalau coba sebentar dicek terlebih dahulu apa bisa, masih tidak bisa. Sebentar ya, saya coba exit dulu dari ini, lalu saya ke home, terus admin 1 ls. Oh, udah ada ya portofolio. Saya coba balik lagi buat nge-copy. Ini dari ada salah dari sayanya. TML. Yes. Saya coba dulu ya. Setelah itu, setelah on, karena tadi teman-teman lihat yang author ownership, apa bisa? Oh, nah sekarang baru bisa. CHON, add, kita tadi itu connection website-nya seharusnya lebih besar, begitu 755, 4, ls, ini ya, konfigurkan ke permission menggunakan ls, min ls, oos, coba, tidak bisa ya. Enable active connection bisa, kenapa nggak bisa ya? Oh, belum keubah ini. Permissionnya
Kok dengar? Sebentar. Hmm, mas, 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 mas. Ini bisa juga. Terus, apa status juga pasti berubah. Nah, udah kan? Ngobrol sama aktif. Lalu apakah bagian subforward? Nah, itu juga ini udah aktif. Udah enable. Status juga udah enable. Lalu, dulu, terus sukses. Setelahnya, gitu kan? Terus podcast podcast PS khusus github.com job misalnya dimana selesai slash dot ke dot udah ada mata hati lalu setelahnya selesai ini foto video plus bintang. Nah, kalau udah di situ tadi tuh ubah sesuai sama web server CHO National Clinical kenapa ya? Hmm, kan berarti yang ini juga nggak bisa kan? Yang 755 ini juga nggak bisa. Atau karena eh di bagian portofolionya masih itu kan ya? Tapi admin itu sebagai owner itu harusnya bisa semua kan? Hmm.
Hmm, ke- ini juga admin satu. Oh, coba kalau eh cewek banget lucu empat. Hmm, hmm, coba sekarang ini udah semuanya, tinggal CHM. Mungkin bisa tuh ini kayak hmm, apa dan setelah terus pindah ke eh kamu masih tetap cuman ya hmm, aturan shift file tapi tapi hmm, eh ya ini usaha yang selalu kayak gitu aja tapi tapi semuanya dicek udah bisa semua. Yang kurang itu nggak ada satu bagian akhir ownership. Berarti cuma sekali lagi. Siapa yang banget? Hmm, 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 Transfer dulu. Saya cancel. Langsung tulis. Terus tetap nggak bisa. Kenapa ya? Ada yang salah. Kalau yang bagian ini bisa terus dengan cara lanjut. Terus, ah, terus aplikasi udah. Bisa enggak? Kok nggak bisa juga? Yang satunya.
Ya kan bener. Oh, atau permission ya. Salah dong, saya daftar ini. Oh, sini ada yang keubah nggak ya? Sini nggak ada. Orang. Itu ini. Maaf, ini. Coba kan. Udah beres. Coba kita cek. Sih nggak bisa juga, tapi coba LS ini. Udah tahu sini. L, O, sudah. Ini apa coba? Sebentar ya. Coba exit. Terus pindah ke CD system slash admin 1. Nah, terus coba CKN in S CKN in S terus apache lalu HTML terus sudah channel in S terus nama terus lalu terus HTML S in L F lalu sudah ketik ya yang salah apa karena belum ke eh, apa ini namanya belum 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 dipindahin hasil konnya. Coba eh, udah jadi apa yang salah apa dicoba lagi ini terakhir kalau nggak bisa eh, mungkin bagian ini saya sudahi karena saya sendiri juga pusing. Saya bingung ya stylenya saya udahin aja karena ini nggak tahu saya juga gak ngerti kenapa nggak bisa muncul terus bagian situ pribadinya ini. Langsung aja ke bagian pengujian hak user. Itu yang pertama bagian dulu sebagai user yaitu staff. Terus selanjutnya di sini diperintahkan untuk membaca file info server EBSA sama jalankan file tersebut. Dicek dulu aja kali ya di sini. Nah di sini bukan sebagai root tapi tetap sebagai staffnya sendiri. Lalu untuk membaca itu menggunakan cat info server .sh. Oh, salah. Sebentar harus ke dulu. Nah, baru. Nah, ini udah ada ya. Filenya bisa di-read. Terus selanjutnya untuk menjalankannya, nah ini juga berhasil karena apa namanya dijalankan berdasarkan permission ya, bisa dicek lagi. Nah, info server ini tuh untuk apa namanya untuk user bisa karena
gimana namanya, user staff itu kan dia masuk ke dalam grupnya karyawan. Jadi dia tuh punya hak permission untuk read dan juga execute. Kayak gitu makanya di sini untuk read dia bisa nge-read dari isi filenya dan execute dia bisa nge-execute bagian akunnya. Mungkin cukup sekian video yang bisa saya tampilkan dan yang bisa saya jelaskan untuk bagian yang tidak munculnya mohon dimaafkan karena saya juga tidak mengerti kenapa sudah saya coba ubah sepengetahuan saya namun tetap tidak bisa. Mungkin video cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.